Baik anak-anak, untuk kita lanjutkan untuk tahap yang kedua. Saya potong sedikit-sedikit biar nanti materi yang diserap bisa sedikit demi sedikit agar dapat terserap dengan baik. Ya, kita lanjutkan untuk jaringan parenkim. Pada tahap sebelumnya kita sudah bahas parenkim, ya tempatnya ada di akar, batang, dan daun. Selnya hidup dan aktif, berdinding tipis, bulat atau persegi panjang, dan kemudian terdapat ruang antar sel. Selanjutnya banyak mengandung kloroplas. Nah, model gambarnya seperti ini. Dindingnya tipis, bulat atau persegi panjang, seperti ini. Ada ruang antar sel. Nah, ini ruang antar sel, ini sel, kemudian ada ruang antar sel. Jadi ada celah-celah di sini. Banyak mengandung kloroplas. Jadi warnanya biasanya kecenderungan hijau karena banyak mengandung kloroplas. Nah, jenisnya kemarin sudah kita lihat juga, asimilasi, parenkim asimilasi. Memiliki plasida kloroplas klorenkim. Jadi klorenkim itu maksudnya klorofil pada parenkim. Nah, tempat berlangsungnya fotosintesis. Parenkim makanan memiliki plasida amiloplas. Untuk cadangan makanan tempatnya ada di akar, pada umbi biasanya. Untuk parenkim air, pada tanaman kaktus dia menyimpan air untuk hidupnya. Terus kemudian ada parenkim udara. Ini membantu mengapung pada tanaman air biasanya. Terus parenkim pengangkut, nah ini tempatnya nanti ada pada xilem dan phloem. Nah, kita lanjutkan untuk jaringan dasar berikutnya ada kolenkim. Kolenkim sebetulnya relatif sama dengan parenkim, tentunya ada perbedaan. Jadi perbedaannya tempatnya ada pada penebalan selulosa. Fungsinya untuk penguat tumbuhan muda atau herba. Jadi kalau pada tanaman yang masih muda itu dia bisa kokoh berdiri itu karena adanya kolenkim. Terjadi penebalan angular. Nah, angular itu di sudut. Kita lihat sudutnya. Jadi di sudut-sudut ini ada penebalan dari dinding sel. Yang lain menebal juga, tapi yang pada bagian sudut menjadi lebih tebal. Selnya hidup, tidak ada ruang antar sel, dan dinding selnya terdiri dari selulosa dan pektin. Baik, itu kolenkim. Kita lanjutkan ke sklerenkim. Nah, untuk sklerenkim nanti kita ada dua ya, ada sklerenkim yang bentuknya serat dan ada sklerenkim yang bentuknya sel batu atau sklerit. Ya, untuk sklerenkim pada jaringan ini jaringan penyokong yang keras, dindingnya tebal, keras, dan memiliki noktah. Ada penebalan dinding di seluruh dindingnya. Sel-selnya mati, tidak terdapat ruang antar sel, dan dinding selnya mengandung selulosa dan lignin atau kayu. Ada pada serat, ada juga pada bentuknya serat, ada juga bentuknya sel batu atau sklerit. Nah, kalau sel batu sklerit ini biasanya ditemukan pada batok tempurung kelapa. Nah, itu kan keras itu. Nah, itu sel-selnya adalah sel-sel sklerenkim, jenisnya adalah sklerit. Ya, jadi kita lihat di sini ada tiga bentuk dasar dari jaringan dasar ya. Parenkim, kemudian ada kolenkim, dan kemudian ada sklerenkim. Nah, sklerenkim ada dua ya, bentuk serat, dan ada juga bentuk sel batu, stone cell atau sklerit. Kita lanjutkan untuk yang jaringan yang berikutnya adalah jaringan pengangkut vaskular. Vaskular ada dua, ada xilem dan ada phloem. Kita lihat dulu xilem. Xilem berfungsi untuk menyokong. Kalau kamu melihat kayu, batang kayu di situ adalah terdiri atas jaringan atau berkas-berkas pengangkut kayu. Kayu itu berkas pengangkut. Nah, fungsinya untuk mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas atau daun. Nah, tersusun atas. Nah, xilem itu tersusun atas satu trakea, parenkim, dan serabut. Oke, di sini kita lihat di sini ya, ada trakeit. Nah, ini trakeitnya seperti ini, bentuknya seperti ini kalau di gambar ini. Nah, ini trakeitnya. Ada trakea. Nah, trakea gambarnya seperti ini.
Kalau di sini nih trakea. Nah, ini trakeanya berlubang-lubang, kemudian ada juga lubang yang ke arah atas atau bawah ini juga, ke samping juga ada pori-porinya. Kemudian ada parenkim. Nah, ada parenkimnya di sekeliling dari xilem ini, dan ada serabut xilem fiber. Nah, ini sampingnya ini adalah xilem fiber. Kita lanjutkan yang berkas pengangkut yang kedua, ada phloem atau disebut juga dengan pembuluh tapis. Kalau kita melihat sebatang kayu, kita kelupas kulit dari kayu tersebut, nah berarti kita sudah mengelupas phloem atau melepaskan phloem dari kayu tersebut. Jadi di mana tempatnya phloem? Nah, ini di kulit kayu. Kalau kalian lihat ada kayu terus kalian kelupas kulitnya, nah, itu phloem. Jadi mudah untuk menemukan phloem, mudah. Terus dinding selnya mengalami penebalan selulosa dan pektin, mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dari daun ini ya, hasil fotosintesis. Tidak hanya daun, di batang pun kalau ada fotosintesis, dia akan diangkut oleh, hasilnya akan diangkut oleh phloem. Tersusun dari sel pembuluh tapis, sel pengiring, parenkim phloem, dan serabut phloem. Nah, kita lihat di sini. Companion cell ini disebut juga dengan sel pengiring. Nah, jadi ada di sampingnya nih, mengiringi phloem. Sieve tube ini salurannya, ada salurannya ya. Terus kemudian ada serat phloem fiber. Nah, ada fibernya di sampingnya ini, phloem fiber. Ada juga parenkim phloem. Nah, ini di luarnya sini parenkim. Nah, ini sel tapis seperti ini, sel tapis atau sel buluh tapis kalau di sini sieve tube ini. Terus kemudian ada sel pengiring. Nah, sel pengiring, kalau sel pengiring biasanya dia punya inti nih. Ini dia ciri-cirinya, dia ada intinya. Ini sel pengiring. Ada parenkim phloem. Nah, ini parenkim phloem di sekeliling dari sel-sel pembuluh tapis atau phloem. Yaitu berkaitan dengan jaringan pengangkut, ada xilem dan phloem. Ya, itu jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Silahkan kalian coba pelajari lagi, pahami. Selanjutnya nanti kita akan ke tahap berikutnya tentang organ tumbuhan. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat siang dan selamat belajar.